Ini Firly deh, polisi di bawah Prabowo. Nah, kita tunggu nih. Bisa nggak Prabowo perintah? Kapolri itu Firly. Gimana ceritanya sampai sekarang malah minta waktu 2 bulan gitu. Iya. Jadi gua mohon maaf. Tidak perlu juga gua minta maaf ya. Tetapi kepercayaan itu turun tuh, pelan tapi pasti kepercayaan itu dalam konteks pemberantasan korupsi. Iya. Meskipun gua ngelihat ada hal-hal positif. Kalau kita nyari hal positifnya ya, bagaimana Prabowo dalam tanda petik mengintervensi pajak yang dari 12% kemudian dibatasi segala macam hanya untuk barang-barang tertentu. Itu hebat itu, keberanian itu. Walaupun last minute ya. Last minute tuh. Guys, ini sikap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait dengan korupsi terus bergelora, guys. Dari ketika debat capres pilpres, komitmen Prabowo memerangi korupsi sudah didengung-dengungkan, sudah dia statementnya keluar. Begitu dilantik, keluar lagi akan menyikat koruptor. Nggak berapa lama ngomong lagi, bicara lagi, dan terakhir itu beberapa waktu lalu di event Musrenbang Nas di Gedung Bappenas, Prabowo lagi-lagi merasa geram terhadap koruptor, terutama berkaitan dengan vonis tersangka kasus timah Muiz yang hanya dihukum 8 tahun penjara. 6,5 tahun penjara. Bahkan ketika itu ada jaksa agung tuh. Oh iya. Prabowo bilang, menunjuk tuh. Ini jaksa agung naik banding gak nih? Banding katanya. Banding. Bahkan Prabowo sempat mengungkapkan bahwa ini harus 50 tahun itu. Karena melihat dari nilainya yang 300 triliun. Di lain itu, di saat yang sama, di event yang sama, dalam konteks yang sama, Prabowo juga bilang betapa resahnya dia melihat bahwa fenomena korupsi ini yang begitu marak, tidak mereda dengan jumlah yang mega koruptor, mega korupsi, triliunan. Sampai-sampai Presiden mengatakan akan mengumpulkan ahli-ahli hukum tuh, untuk melakukan gimana caranya melawan koruptor ini nih. Nah, tiba-tiba Ahok ngomong nih, di medsos. Dia bilang untuk melawan korupsi itu dengan memiskinkan tuh. Dengan apa? Keluarin aja Perpu. Dengan apa? Keluarin aja itu, kita pakai bersandar ke ratifikasi Undang-Undang nomor 6 tahun berapa tuh? 2006 PBB. Baru setelah itu dibuat PP-nya tuh, peraturan pemerintahnya. Nah, gimana, Le? Lu lihat ini, Le? Ya, kalau gua tanpa bermaksud menghinakan atau apapun, kalau buat gua undang-undang pemberantasan korupsi di Indonesia buat gua jalan di tempat lah. Jadi pidato Prabowo kayak apa, ya buat gua tidak berarti apa-apa. Ya. Tidak berarti apa-apa. Harus ada actionnya. Iyalah. Undang-undangnya udah ada, undang-undang tahun 2006. Ya. Artinya kan 18 tahun kemudian. Ya. Sampai sekarang belum ada PP-nya. Ya. Undang-undang perampasan aset sampai sekarang belum ada. Ya. Perpunya pun nggak ada. Jadi yang ada itu cuma drama. Bahkan gue mikir kalau di dalam sidang itu, kalau hakim yang galak, ngulik-ngulik, mohon maaf, buat gue itu drama doang karena ujungnya vonisnya ringan. Kurang galak apa tuh hakim ketika mengadili Harvey Muiz? Iya. Kurang galak apa tuh jaksa ketika meriksa Muiz? Iya. Semua diblokir dan sebagainya. Tuntutan jaksa berapa? 12 tahun. 12 tahun. Vonisnya berapa? 6,5 tahun. Setengah ya. Korupsi di Kalimantan.
6,5 tahun juga, 500 juta. Ya. Ada kasus korupsi di Kalimantan, vonisnya 6,5 tahun. Di dalam pidana memang tidak bisa analogi kayak gitu. Tetapi yang digugat apa sih? Rasa keadilan. Jadi kalau Prabowo ngomong 50 tahun, emang nggak ada, tertinggi itu 20 tahun. Ya tapi kan itu juga pasti Prabowo ngerti. Hanya itu kan hanya dia saking jengkelnya istilahnya. Tapi buat gua ada nggak setelah itu? Nggak ada lah. Manggilin ahli hukum nggak usah. Buat gua ya, nggak usah. Jadi kalau gua mengatakan pemberantasan korupsi, ya kepercayaan gua mungkin sekarang udah di bawah 50%. Ya, nggak akan ada perubahan. Ya. Dan memang mungkin masyarakat juga menunggu ya. Istilahnya Prabowo masih mempelajari nih dampaknya dan macam-macamnya, hitung-hitungannya ya. Karena pasti melawan kasus yang seperti ini, melawan itu yang namanya anti korupsi itu perlawanannya akan luar biasa itu. Buat gua hopeless lah. Bukan berarti kemudian kalau gua tuh ngeliat rakyat sekarang udah dibebani dengan kenaikan BBM, rakyat dikenaikan dengan harga-harga yang naik. Yang terlanjur naik karena PPN yang nggak jadi ya? Iya, sementara bantuannya cuma 2 bulan, Januari dan Februari. Sementara Maret dan April adalah bulan Ramadan dan puasa, ya, Lebaran. Jadi buat gua nggak yakin gua. Ya. Kayak istilahnya di bawah 50% lah gua. Ya. Makanya, itu hanya akan berhenti di pidato. Ya. Gua meyakini. Meyakinannya simpel sih ini. Kalau dengan Prabowo ya. Politisi yang paling konsisten menurut gue Prabowo. Iya, konsisten nyalon. Itu 20 tahun, 15 tahun. 4 kali jadi wapres sekali. Iya. Memega. 15 tahun menunggu itu. Iya. Dan dia stay itu di sana. Artinya apa? Konsistensinya, Le. Iya. Komitmen dia terhadap tujuan dia. Jadi presiden. Nah, yang lain adalah Prabowo ini adalah lahir di keluarga pergerakan. Terlepas dari kontroversial lain-lainnya. Tetapi dia lahir dari keluarga pergerakan yang mau nggak mau idealisme, kecintaan, nasionalisme itu tinggi. Yang ketiga, kita berhitung naturalnya manusia. Semakin dia berumur, dia akan semakin wise dan dia akan semakin ingin meninggalkan legacy yang luar biasa dalam hidupnya. Nah, yang keempat, secara finansial Prabowo ini udah boleh dibilang tidak pernah dia tajir lah. Dia apalagi selain dia meninggalkan legacy dan untuk negara ini dia meninggalkan legacy yang sangat bagus gitu loh. Sehingga gue punya keyakinan bahwa kita tinggal nunggu waktu Prabowo akan benar-benar melakukan action itu. Kalau nunggu waktu itu, gue ingat itu perbaikan jalan. Serius. Lu pergi tuh ke jalan-jalan itu banyak kan tiba-tiba, mohon maaf, jalanan Anda terganggu. Pertanyaan gue maafin sampai kapan? Jadi kayak gini, gue nunggu sampai kapan nih? Yeah. Jadi kalau gue gini, oke, Prabowo kelebihan lah, hal-hal positif yang lu sebutin tadi, oke, gue tidak menafikan itu, tidak menolak itu. Tetapi ketika di presiden, kekuasaan itu dikerangkeng oleh politik-politik yang lain, ada partai dan sebagainya. Ada oligarki, ada macam-macam. Dan dia tidak leluasa memutuskan itu satu. Iya. Yang kedua, emang Prabowo mau hantem korupsi abis-abis kasus Muiz deh. Kasus Muiz deh. Coba apa yang akan dilakukan oleh jaksa untuk banding? Jaksa itu di bawah presiden tuh. Iya. Presidennya ngomong 50 tahun. Jaksa bandingnya berapa? Ya
Dia kan nggak bisa melebihi dari 12 tahun tuntutan dia, Le. Itu dia. Banding dia minta 10 tahun. Itu dia. Memang hakim itu bebas. Hakim itu tidak tunduk, tidak perlu tunduk kepada tuntutan. Hakim bisa 20 tahun kok. Hakim bisa seumur hidup kok. Tapi hakim kan di luar kekuasaannya presiden lah. Iya. Tapi gue ngelihatnya jadi kayak gimana komprominya Prabowo yang tadi kelebihan-kelebihan itu. Nyusun kabinet lebih dari 100. Itu artinya Prabowo juga melakukan kompromi politik. Iya. Ya dong. pasti dong, kan itu hitungan politik. Begitupun dalam konteks penegakan hukum ini. Ya. Nah, emang Prabowo tidak akan melakukan kompromi-kompromi? Pasti melakukan dong. Nah, itu tetapi makanya itulah yang menurut gua memang tidak akan dalam yang tempo singkat ya. Prabowo untuk menerjemahkan ini dalam action. Ini Firly deh, polisi di bawah Prabowo. Kita tunggu nih. Bisa nggak Prabowo perintah? Kapolri itu Firly. Gimana ceritanya sampai sekarang malah minta waktu 2 bulan gitu. Iya. Jadi gua mohon maaf. Tidak perlu juga gua minta maaf ya. Tetapi kepercayaan itu turun tuh, pelan tapi pasti kepercayaan itu turun dalam konteks pemberantasan korupsi. Iya. Meskipun gua ngelihat ada hal-hal positif. Kalau kita nyari hal positifnya ya, bagaimana Prabowo dalam tanda petik mengintervensi pajak yang dari 12% kemudian dibatasi segala macam hanya untuk barang-barang tertentu. Itu hebat itu, keberanian itu. Walaupun last minute ya. Last minute tuh, pada tanggal 31. Iya. Itu buat gua keren. Yang kedua, pidato Prabowo positif, meskipun dampaknya gua ragu lah. Ya, jadi kita lihat guys nanti. Seperti apa gebrakannya Prabowo Subianto guys. Judol. Mas sekarang nggak ada kabarnya. Ya, judol tapi kan udah menurun tuh, Le. Iya. Judol udah menurun. Yang ditangkepin itu aja. Ya karena pemain judinya emang itu aja. Bukan maksudnya kelas tere, kelas calo. Kelas calo. Meling kelas teri. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian